Halo semuanya, saya Maylina Anggraini, kita dari kelompok Emo Smart Crew. Halo, saya Dili Khalifah. Dengan saya Putra Edi Prabowo, pada video kali ini kita akan membahas tentang kemampuan emotional intelligence yang merupakan kemampuan mengolah emosi kita sendiri dan emosi orang lain, serta mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, mari kita lihat dimensi-dimensi emotional intelligence menurut Daniel Goleman. Kita mulai dari self-awareness. Self-awareness atau kesadaran diri kita adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri. Ada 3 aspek utama dalam self-awareness. Yang pertama, emotional self-awareness atau kemampuan untuk menyadari emosi yang kita rasakan saat ini. Yang kedua ada core self-assessment, kemampuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Yang terakhir ada self-confidence atau keyakinan dalam kemampuan dan potensi diri. Gimana nih selama sebulan ini perasaan kamu di sini Pak? Saya kasih semangat banget sih Pak, cuman dari kemarin tuh kendalanya kadang saya gugup pas ketemu customer, karena kan kalau saya baru yang hampir kita minggu join sebetulnya, cuman kayak saya rasa saya masih kurang product knowledge-nya gitu sih Pak. Oke, kalau itu sih gampang, masih bisa dipelajari. Mungkin kamu ada ide lain kalau misalkan dari sisi kamu sendiri gitu, gimana? Mungkin saya coba untuk role play aja sih Pak setiap hari supaya saya makin hafal, terus makin paham juga, jadi nanti pas ketemu saya udah nggak bingung lagi harus ngapain. Selanjutnya kita memiliki self-regulation atau pengendalian diri. Dimensi ini meliputi yang pertama ada emotional self-control atau kemampuan untuk mengelola emosi kita. Yang kedua ada trustworthiness atau membangun kepercayaan dengan orang lain. Ada consequences, tanggung jawab dalam tindakan. Ada adaptability, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Yang terakhir ada innovation atau kemampuan untuk berpikir kreatif. Mengelola emosi ini sangat penting, terutama di dunia kerja. Misalnya, saat kita merasa marah, kita perlu mengontrol reaksi kita agar situasi tidak semakin memburuk. Saya tahu kantin kamu banyak ya, tapi saya juga perlu bantuan kamu nih untuk bantu teman-teman yang lain. Selain itu kan kita juga perlu ide-ide untuk meningkatkan promosi produknya. Kira-kira menurut kamu gimana? Iya sih Pak, di Desember ini kan target kita lumayan tinggi ya. Kita harus ngabisin semua unit. Sebenarnya saya ragu sih Pak, cuman saya ada beberapa ide, nanti bakal saya kirim ke Bapak kayak marketing digital, ads, dan promosi-promosi lainnya untuk supaya saya dan teman-teman bisa achieve target di bulan ini Pak. Berlanjut ke motivation, ini berkaitan dengan dorongan internal untuk mencapai tujuan. Beberapa aspek diantaranya adalah yang pertama achievement drive, keinginan untuk meraih pencapaian. Yang kedua ada communicate, keterkaitan pada tujuan atau deadline. Yang ketiga ada inisiatif atau proaktif untuk mengambil tindakan. Yang keempat ada optimis, pandangan positif terhadap masa depan. Memiliki motivasi yang kuat akan membantu kita tidak hanya dalam dunia karir tetapi dunia pengembangan diri. Contohnya, saya berkeinginan menjadi cabinet internasional. Di perusahaan saya, cabinet internasional yang akan dipromosikan ialah orang yang tekun dan taat aturan. Maka dari itu saya harus tekun dan taat aturan agar menjadi cabinet internasional di perusahaan saya saat ini. Terkait masalah target di bulan ini. Nah, sisa waktu kita kan seminggu lagi, Mek. Kira-kira ada nggak? Atau misalkan kamu gimana tuh dari sisa seminggu itu buat membuat tujuan? Saya kebetulan ada beberapa prospek Pak. Yang pertama, Kamu apa yang bikin kamu yakin di situ? karena lebih ke kebutuhannya sih Pak, tujuan pembeliannya dia untuk kebutuhan, jadi sudah pasti kita bisa push untuk minggu ini. Berikutnya adalah empathy, yang merupakan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Aspeknya meliputi, yang pertama ada understanding other, atau mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua ada developing other, membantu orang lain untuk berkembang. Yang ketiga ada service authority, ya fokus pada pelayanan kepada orang lain. Yang keempat ada leveraging difference atau menghargai perbedaan dan keragaman. Yang terakhir ada politik awareness atau memahami situasi dan dinamika sosial.
Baik Bu, nanti jawaban atau komplainannya nanti saya forward ke Ibu mungkin 1-2 hari ke depannya. Ya, mohon maaf ya Bu atas ketidaknyamanannya ya Bu. Iya Bu, baik. Terima kasih Bu, selamat siang. Ada apa, Mei? Iya, biasalah, customer komplain mulu unitnya. Terus ini juga aku lagi benerin IGS, gak selesai-selesai dari kemarin. Oh, mungkin kamu temuin customer kamu dulu biar IGS saya yang handle. Tapi nggak apa-apa beneran. Nggak apa-apa. Ya udah titip dulu deh ya. Iya, biar ini saya yang Telepon kerjain. dulu. Makasih ya. Ya. Halo. Empati sangat penting dalam. Dan terakhir adalah social skill atau keterampilan sosial. Ini mencakup yang pertama ada influence atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, selanjutnya ada communication atau membantu menyampaikan pikiran dan emosi dengan jelas. Yang ketiga ada conflict management atau menyelesaikan konflik secara efektif. Yang selanjutnya ada leadership atau memimpin dan memotivasi orang lain. Ada change catalyst atau menjadi penggerak atau perubahan. Bundle bonds atau membangun hubungan yang kuat dan positif. Collaboration and cooperation, bekerja sama dengan baik dalam suatu kelompok. Yang terakhir ada teamwork capability atau mampu bekerja dalam tim secara efektif. Halo siang deh. Iya. Ini kita mau ada perubahan strategi marketing Untuk bulan depan supaya kita bisa cetak ya. Saya tahu mereka tapi saya betul tidak dari kalian semua. Mungkin ada dari kalian yang sebenarnya atau masukan. Saya sudah ada sih Pak beberapa ide-ide dan solusi. Nanti bakal saya share di grup WhatsApp kita. Sebagai penutup, penting untuk kita sadari bahwa meskipun kita membahas 5 dimensi emotion, intelligence, penerapan dalam kehidupan nyata seringkali tidak semudah yang dibayangkan. Tantangan sehari-hari, tekanan pekerjaan, dan berbagai faktor eksternal dapat mengganggu kemampuan kita untuk mengelola emosi dan hubungan sosial. Oleh karena itu, kita harus berkomitmen untuk berlatih, untuk mengevaluasi diri secara terus-menerus. Mari kita tidak hanya menjadi pengetahuan tentang emotion intelligence, tapi juga menjadikan sebagai bagian dari kebiasaan kita. Hanya dengan cara itu, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih empatik dan kolaboratif, serta mencapai potensi yang maksimal kita sebagai individu, sebagai tim. Terima kasih telah menyaksikan video kami, dan mari kita terus berjuang untuk memperbaiki diri dan lingkungan kita. Terima kasih.